Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, I'm Fatur and I'm really to be here with my friend. Next to me are I'm Zaklia. and I'm Novia Ulianwar. we are from Team 2 SMA Negeri 5 Enrekam. Check out the following video. Hello everyone, welcome to Just Speak English, a complex English teaching and learning. In learning video, I'm planning to talk about prepositional phrase. Pada kesempatan kali ini, kita akan bahas tentang prepositional phrase. What the heads, how the IU is the tense and example. Pengertiannya, bagaimana cara menggunakannya, dan contohnya dalam kalimat. What is prepositional phrase? Apa itu prepositional phrase? Jadi, prepositional phrase itu berasal dari dua kata, yakni preposition adalah kata depan dan phrase adalah frasa yang berarti sekelompok kata, dua kata atau lebih yang dapat berfungsi sebagai noun, kata benda, adjective, kata sifat, verb, kata kerja, dan adverb. Jadi, sebenarnya apa itu prepositional phrase? Dikutip dari It English for You, prepositional phrase adalah sekelompok kata atau frasa yang memiliki kepala atau head berupa preposition atau kata depan dan objek. Di mana prepositional phrase ini memiliki rumus yaitu preposition ditambah dengan objek. Nah, dari penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa inti materi ini kita akan belajar lagi tentang preposition atau kata depan. Untuk membantu ingatan teman-teman sekalian tentang preposition, coba perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel ini, kita bisa lihat ada banyak sekali preposition atau contoh dari preposition atau kata depan. Pasti teman-teman sudah ada yang familiar dari beberapa kata yang ada di tabel ini, di mana makna dari masing-masing kata depan ini akan berbeda sesuai dengan kata apa yang mengikutinya. Namun secara umum, kata depan ini bisa menunjukkan lokasi, kadang juga berfungsi untuk menunjukkan waktu atau juga pergerakan. Di sini ada banyak contoh preposition. Contohnya yang berfungsi untuk menunjukkan waktu, yakni after dan before. Sekarang kita bahas apa itu objek. Nah, objek dalam kalimat biasanya muncul setelah predikat, betul kan? Seperti dalam bahasa Indonesia, subjek dulu, baru predikat, dan yang terakhir objek. Dalam bahasa Indonesia itu sama saja dalam bahasa Inggris. Nah, biasanya objek ini bisa berupa verb noun. Verb noun ini adalah arah kata dasar yang belum bertambah apa-apa, atau kata benda yang belum ditambah apa-apa. Bisa juga dia berbentuk noun phrase, yaitu kumpulan kata benda, dan berbentuk objek pronoun atau kata ganti orang atau kata ganti benda yang berfungsi sebagai objek, di mana objek ini juga bisa berbentuk gerund. Nah, teman-teman mungkin pernah belajar tentang gerund. Gerund ini adalah kata kerja berbentuk ing yang fungsinya sebagai kata benda. Oke, sekarang kita masuk lagi ke pembahasan, yakni apa yang dimaksud dengan prepositional phrase dan bagaimana cara membuatnya. Untuk membuat sebuah prepositional phrase, teman-teman wajib hukumnya untuk memasukkan sebuah preposition lalu ditambahkan dengan objek, di mana objeknya ini dapat berupa verb noun, noun phrase, object pronoun, dan gerund. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah prepositional phrase dibentuk dari preposisi yang ditambahkan dengan verb noun, di mana verb noun itu adalah kata benda yang belum ditambahkan apa-apa atau murni kata benda saja ya. Contohnya eat home. Eat home itu adalah sebuah prepositional phrase yang berasal dari kata preposisi
it, dan kata bendanya adalah home, yang membentuk sebuah prepositional phrase yang namanya it home. Ketika dimasukkan dalam kalimat seperti I'm at home, yang artinya aku lagi ada di rumah. Contoh selanjutnya agar lebih paham, yakni on time. Nah, on time ini adalah sebuah prepositional phrase yang berasal dari sebuah preposisi yang ditambahkan dengan verb noun ketika dimasukkan dalam kalimat seperti I always come on time, yang artinya aku selalu datang tepat waktu. Sekarang kita lihat yang kedua, preposition ditambah dengan noun phrase. Nah, noun phrase itu adalah kumpulan kata yang berfungsi sebagai kata benda. Kelompok kata ini biasanya muncul atau berawal dari penambahan adjektif dan juga sebuah kata benda setelahnya. Contoh, during the storm. During itu adalah sebuah preposisi, sementara the storm adalah noun phrase. Kenapa dinamakan noun phrase? Karena terdiri dari satu buah kata sifat, the ditambah kata benda storm, yang ketika digabungkan during the storm jadinya adalah prepositional phrase. Contoh kalimatnya tuh gini, I'm so worried he insisted to go during the storm. Aku khawatir banget nih, dia paksa untuk pergi ketika badai atau saat badai gitu. Baiklah, yang ketiga, prepositional phrase didapat dari preposition ditambah dengan objek pronoun. Seperti yang aku bilang bahwa objek pronoun itu adalah kata ganti yang berfungsi sebagai objek. Misalnya him, her, my, them, us, dan lain-lain. Contoh beside me. Beside me itu berasal dari preposition beside ditambah dengan objek pronoun me. Kalau subjek pronoun I, kalau objeknya jadi me, beside me gitu ya. Contoh kalimatnya, she always want to stay beside me. Dia itu selalu pengen di dekat aku atau sampingku. Yang terakhir adalah repetition tambah gerund. Gerund adalah kata kerja bentuk ik yang berfungsi sebagai noun. Contoh 1, after reading the book. After adalah repetition, reading adalah gerund. Jika dijadikan satu kalimat, she fell asleep after reading the books for house. Lanjut contoh kedua, of swimming in the sea. Of adalah repetition dan swimming adalah gerund. Jika dijadikan satu kalimat, I'm afraid of swimming in the sea. Nah, gimana tuh teman-teman? Mudah kan untuk memahaminya? Demikian pembahasan kita mengenai prepositional phrase. Semoga video ini membantu kalian ya. Thank you.